Hai semuanya. Berhubungan sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan informasi umum tentang korporasi. Kita akan mempelajari setiap indikator lebih detail lebih jauh. Jika mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami menyarankan untuk melihat lebih dekat semua parameter perusahaan. Sekarang kita akan membandingkan indikator utama perusahaan Swed Green, Inc., ticker SG. Peninjauan berdasarkan data terkini per 9 April 2025. Menurut klasifikasi Guru Markets perusahaan Swed Green, Inc., termasuk dalam subkategori Public Catering, 56 perusahaan berpartisipasi dalam analisis ini, yang sangat representatif. Mari kita lihat tabel pemesanan berdasarkan hasil video. Hasil keseluruhan perusahaan yang bersangkutan adalah minus 5 dari 10 poin. Rata-rata untuk subkategori adalah 2,5 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam pasar secara umum, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata pasar secara total adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat perusahaan yang minus 5 poin Swed Green, Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Swed Green Inc. dan saham subkategori. Kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan saham perusahaan tersebut Swed Green, Inc. menunjukkan dinamika minus 23,4%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 3,4%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi kita harus mengingat fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Swed Green Inc. senilai 2,28 miliar dolar. Dan kapitalisasi pasar subkategori ini adalah 622 miliar dolar. Swed Green Inc. memiliki pangsa 0,367% dan merupakan salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 0,4 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 40 miliar dolar. Swed Green Inc. menyumbang porsi sebesar 1,007%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan nilai buku yang ditempati, kita akan melihat berikut ini. Bagian yang ditempati Swed Green Inc. pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 0,367%. Kapitalisasi neraca sebesar 1,007%. Yang 174% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar saham. Penilaian pangsa pasar dan nilai buku perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Kewajiban utang organisasi yang dianalisis berjumlah 0,296 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku mewakili 74% ekuitas perusahaan. Peringkat berdasarkan tingkat kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan adalah 0. Rata-rata subkategori adalah 27,3, yang lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian harga saham perusahaan terhadap indikator laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 90 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi perusahaan. Penilaian prediksi indikator keuntungan masa depan dibandingkan dengan subkategori, buruk, minus 1 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 3,4. Rata-rata pada subkategori 2 adalah 70% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pada subkategori. Penilaian harga pasar terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 680 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Yang sangat buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian perkiraan pendapatan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, buruk, minus 1 poin.
Marginnya minus 13,4%, dengan rata-rata subkategori 7,3%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 20,6%. Penilaian Marin penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dari segi jumlah pegawai pada subkategori tersebut sebesar 0,28%. Ini 31% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan nilai pasar perusahaan saat ini. Swedgren, Inc. mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah $356.000. Dan untuk subkategori Rp271.000. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan sebesar 31,4%. Estimasi jumlah modal per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan setiap karyawan perusahaan dikurangi Rp14,1.000. Dengan rata-rata pada subkategori $9,9.000. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan adalah sebesar 42%. Penilaian laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Jumlah pendapatan per karyawan organisasi adalah $106.000. Di subkategori $137.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 29%. Estimasi penjualan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi pendek sebesar 19,6%, dengan rata-rata subkategori sebesar 3,1%. Ini adalah penilaian dalam waktu singkat. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 28% untuk perusahaan Swedgren Inc. Sedangkan pada subkategori sebesar 35%. Rata-rata, saham dalam subkategori tersebut dinilai lebih tinggi dari Swedgren Inc. Penilaian saham perusahaan saat ini adalah sekitar $19,44. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $31,99. Dinamika harga saat ini dan perkiraan konsensus adalah sekitar 65%. Ayo buka tabel pesanan. Tersedia? Tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat secara publik musim ini oleh Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai hasil analisis saham Swedgren Inc. Sistem Informasi dan Referensi Guru Market suatu keputusan telah dibuat. Membuka perdagangan jual pada harga $19,45 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan memiliki valuasi yang relatif rendah. Perusahaan dinilai dengan menggunakan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada pukul 14.08. Stop loss ditetapkan pada 24,82. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, maka transaksi tersebut ditetapkan secara otomatis pada akhir perdagangan bursa pada tanggal 9 Mei 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung akan menjadi pesanan pembelian utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan utama atau penyeimbang. Pesanan kedua ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih semua telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets. Anda adalah penonton terbaik di planet ini.